Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam untuk junjungan alam Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya habiballah. Saudara penonton dimanapun Anda berada, berjumpa kita kembali di channel ini, Bang Wakis Channel, sebuah media yang kami tawarkan dalam upaya untuk mengangkat kembali ilmu pengetahuan, teknologi, serta peradaban yang ada di tengah-tengah kita. Semoga bermanfaat adanya channel ini. Saudara penonton, pada episode yang pertama kemarin, kami sudah melakukan wawancara dengan penulis buku sejarah Kuntu Kampar, dan pada waktu itu kita sudah sampai kepada bahwa kerajaan Kuntu Kampar itu merupakan cikal bakal terbentuknya kerajaan Gunung Sahilan Darussalam. Dan sampai hari ini bekas-bekas peninggalan kerajaan Darussalam itu sudah masih ada terdapat di Gunung Sahilan itu sendiri. Nah, pada episode yang kedua ini kami kembali akan menyambung pembicaraan ini dengan penulis buku, yaitu Saudara Zainal MPD. Dan untuk itu, untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, kami segera akan melakukan dialog dengan beliau. Saudara Zainal, Ya. kalau kemarin kita sudah sampai sebetulnya membicarakan bahwa kerajaan Kuntu Kampar itu merupakan cikal bakal daripada terbentuknya kerajaan Gunung Sahilan Darussalam. Betul ya? Jadi kita lihat adanya peran daripada Syekh Burhanuddin Kuntu yang awalnya dia membentuk kekhalifahan di sana. Nah, sebelum kita lanjutkan bagaimana sebetulnya posisi kerajaan ini sampai hari ini, ada yang saya ingin tanyakan, yaitu dulu pernah ada namanya Piagam Kuntu. Nah, siapa sebetulnya inisiator daripada piagam ini? Untuk apa itu dibentuk dan kapan berakhirnya piagam ini? Silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Syukur ke Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Wakis Channel telah mengundang saya untuk berbincang-bincang seputar sejarah dan peradaban yang ada di Kuntu Kampar Kiri. Di dalam buku yang saya tulis ada satu bab yang berjudul Piagam Kuntu. Piagam dalam Kamus Bahasa Indonesia itu maksudnya adalah dokumen tertulis. Kalau Piagam Jakarta itu menjelaskan pernyataan kemerdekaan. Ada lagi dalam agama Islam kita kenal Piagam Madinah. Nah, itu berupa berisi perjanjian-perjanjian yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat Islam waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Berkenaan dengan Piagam Kuntu, ini adalah berupa istilah. Sebenarnya Piagam Kuntu ini adalah berisi kerjasama antara Kerajaan Gunung Sahilan dengan pemerintah kolonial Belanda waktu itu. Nah, bagaimana kita ketahui bahwa Belanda sebagai kolonial atau bahasa kasarnya penjajah itu melancarkan politik divide et impera di seluruh wilayah jajahannya, yang artinya adalah pecah belah dan kuasai. Jadi sering terjadi konflik-konflik di tanah jajahannya, dan itu dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Termasuklah di wilayah Kerajaan Gunung Sahilan waktu itu terjadi konflik. Sebagaimana pada pertemuan lalu telah saya katakan bahwa di Kuntu ada seseorang yang mengaku keturunan Raja Gunung Sahilan
bernama Rajo Bujang, atau di Kuntu terkenal dengan nama Datuk Patah. Sampai sekarang keturunan Datuk Patah itu masih ada. Masih ada ya. Seperti saudara kita Khalifah Kuntu sekarang itu adalah cicit dari Datuk Patah. Atau Datuk Patah itu Datuk Ucinya Khalifah sekarang. Kita tidak akan membicarakan masalah konflik berhubungan negatif, tidak. Akan tetapi kita akan memperbincangkan mengenai betapa Kuntu itu diperhitungkan di Kerajaan Gunung Sahilan. Jadi singkat cerita, Rajo Bujang ini konon kabarnya telah mendapat atensi dari pemerintah kolonial. Ya, mungkin semacam provokator. Tapi tujuannya berdasar sebenarnya Rajo Bujang ini. Rajo Bujang ini ingin membangkitkan asal bahwa Gunung Sahilan itu berasal dari Kerajaan Kuntu Kampar. Jadi dia ingin menaikkan Kuntu Kampar menjadi sebuah kerajaan baru lagi. Sesuai dengan sejarah. Karena Rajo Bujang ini kabarnya dari keturunan Raja Rokan. Nah, Raja Rokan pada pertemuan kita yang lalu adalah berasal dari keturunan raja dari Kuntu yang mengungsi diserang oleh Aditya Warman. Jadi mungkin karena relasinya banyak, karena dia seorang bangsawan, mempunyai relasi dengan pemerintah kolonial, mungkin diprovokasi oleh pemerintah kolonial untuk membangkitkan Kerajaan Kuntu Kampar lagi. Jadi pengaruhilah beberapa nenek mama untuk membangkitkan Batang Terendam. Kita bangkitkan kembali Kerajaan Kuntu Kampar. Kitalah asal. Mungkin itu sebagai dasar bagi Datuk Patah atau Rajo Bujang ini untuk membentuk kerajaan di Kuntu. Akan tetapi tentu 4 khalifah yang lain merasa itu tidak pada tempatnya, atau mungkin belum terjalin koordinasi yang baik, ya mungkin cara-caranya tidak tepat, atau cara-caranya melalui provokasi di tengah masyarakat, sehingga terjadilah perlawanan dari 4 khalifah yang lain, 1 dihilir, 3 dimudi. Konon kabarnya berkumpullah panglima-panglima perang dengan hulu balang untuk menyerang Kuntu. Karena dianggap waktu itu Kuntu sudah mau mendirikan kerajaan baru. Dalam bahasa kasarnya memberontak, itulah kira-kira. Jadi saya mendapat cerita orang tua itu pasukan hulu balang itu sudah sampai di Pulau Serong. Di bagian hulu kampung Kuntu itu ada nama pulau. Mereka sudah berkumpul di sana. Katanya berkilat-kilat pedang senjatanya sudah nampak dari tebing Kuntu ini mau menyerang begitu. Akan tetapi sama dengan kisah-kisah perang sebelumnya, mungkin dianggap kekuatan tak seimbang. Maka Datuk Patah dan rombongan pun tidak melakukan perlawanan dan mengungsi. Konon kabarnya mengungsi ke Singingi. Macam-macam cerita beredar tengah masyarakat karena Datuk Patah ini seorang yang punya ilmu kanuragan, katanya bisa menyelam lama, mempunyai ilmu peluang air. Jadi ada pula yang menyebut dia itu menyelam di kampung ini, munculnya 1 kilo di hilir kampung dalam langkah pelarian itu. Itu bukan itu yang kita angkat, tapi adalah beliau Datuk Patah atau Rajo Bujang ini sebenarnya ingin memperjuangkan potensi Kuntu, tapi mungkin caranya belum tepat. Yang kedua, dalam suasana kolonialis Belanda. Belanda di samping memprovokasi Raja Bujang, dia juga memprovokasi khalifah-khalifah yang lain, sudah terjadi benturan.
Itulah tujuan Belanda. Iya. Maka waktu itu Belanda kan mencari-cari bagaimana menguasai kerajaan Gunung Thailand. Iya. Diperangi langsung kan segan pula biayanya lagi kan. Iya. Dan lagi angkatan perang Gunung Thailand kan tidak ada juga menggunakan senjata. Iya. Mungkin dengan hulu balang raja saja. Bagi kolonial Belanda perang yang paling murah itu adalah adu domba. Iya. Kalau perang langsung, kontak langsung kan memerlukan biaya, memerlukan korban nanti. Jadi dengan menyebarkan isu, fitnah, mengadu domba, itulah taktik perang Belanda untuk menguasai daerah. Jadi Raja Bujang sudah mengungsi ke Singingi. Konon kabarnya di Singingi disambut baik pula oleh beberapa nenek mama di sana. Di Kuntu sendiri tidak semua nenek mama yang mendukung rupanya. Jadi artinya pembentukan Piagam Kuntu itu tidak sempat diterima 100% oleh masyarakat di sana gitu. Bisa jadi. Cuman kronologi Piagam Kuntu itu dari konflik tadi. Konflik di Kuntu sudah selesai dengan mengungsinya Raja Bujang. Rantau Subayang sudah aman. Tapi waktu itu Rantau Singi kan bagian dari Gunung Thailand. Karena menurut undang-undang adat itu bumi yang lereng ke sungai, air yang berkecucuran, itulah wilayah Gunung Thailand. Sungai Singingi kan mengalirnya ke Sungai Subayang. Jadi Singingi wilayah daripada Gunung Thailand semenjak pembentukan kerajaan Gunung Thailand. Ada pula perwakilan Pagaruyung di Singingi, tapi di bawah Gunung Thailand gitu. Jadi di Singingi Raja Bujang disambut baik karena di situ ada pula utusan Raja Pagaruyung dan beberapa nenek mama yang ingin melepaskan diri pula dari Gunung Thailand. Jadi melepaskan diri ini tidak lepas dari politik politik waktu itu sama lah dengan sekarang ini politik antar daerah, mementingkan daerah sendiri, ingin merdeka, nah begitulah kira-kira. Jadi Rantau Subayang sudah aman. Raja Bujang mengungsi ke Singingi, konon kabarnya penghulu, hulu balang, bala tentara Gunung Thailand mengejar ke Singingi. Waktu itu konon kabarnya terjadilah perang Subayang Singingi. Nah, jadi ini berkepanjangan, konflik ini berkepanjangan. Jadi konflik yang berkepanjangan inilah yang jadi buah pikiran para pemimpin nenek mama. Mungkin kewalahan lah, karena kerajaan itu tidak ada tentara, tidak ada polisi, tidak ada angkatan bersenjata. Jadi ini peluang yang baik bagi kolonial Belanda nih. Melihat para pemimpinnya itu sudah lelah konflik berperang, Belanda pun melancarkan aksi untuk kerjasama. Bahasa halusnya kerjasama. Benarnya meredam konflik tadi. Jadi disitulah karena konflik ini munculnya di Kuntu, maka Khalifah Kuntu yang diutus untuk sebagai delegasi Gunung Thailand ke pusat kolonial Belanda yang berada di Bengkalis. Waktu itu di Keresidenan Riau, itu pusat pemerintahan Belanda itu di Bengkalis. Jadi berunding, maka dapat diambil keputusan Piagam Kuntu yang ditandatangani oleh kabarnya Ratu Belanda dan Khalifah Kuntu. Saya lupa gelar Khalifah Kuntu namanya, kabarnya Khalifah Ma'ali. Jadi Datuk Anggui. Jadi artinya hanya satu orang utusan khalifah dari yang menandatangani tentu
Tapi nenek mama lain ada saya lihat di dokumen itu. Nenek mama seluruh Kampar Kiri bisa jadi menandatangani piagam itu, tapi dalam lembaran lain. Saya nengok itu piagamnya itu yang tersimpan di Museum Den Haag itu. Entah siapa yang mendapatkan dalam bahasa Belanda. Kita hanya misalnya nama-nama nenek mama itu ditulis dalam bahasa Belanda itu lain ejaannya. Sulit kita membacanya. Itu di dalam buku saya ada itu. Jadi mungkin di halaman pertama itu yang menandatangani piagam itu inisiatornya, tetapi lampirnya itu tercantum banyak nenek mama ya, nenek mama yang ada di Kampar Kiri waktu itu ya. Istilahnya yang mempunyai tanggung jawab kepada kemenakan. Jadi kedatangan mereka itu ke Bengkalis itu dalam rangka membubarkan atau sekedar lobby-melobi? Kedatangan ke Bengkalis kan berunding mengamankan rantau ini karena rantau ini sudah konflik. Tidak bisa diatasi lagi oleh para pemimpin nenek mama ini. Karena Belanda itu peluang baik. Kalau ada konflik di daerah, mereka sangat suka sekali untuk campur tangan. Jadi piagam Kuntu ini karena dengan pemerintah Belanda itu bermacam-macam itu kontraknya. Perjanjian dagang kah, ekonomi kah, macam-macam. Ada disebut kontrak, kontrak panjang, kontrak pendek, yang isinya secara tertulis, isinya itu menguntungkan kedua belah pihak. Tetapi pelaksanaannya, karena mereka punya angkatan bersenjata, tak sesuai. Yang namanya aja penjajah Belanda, pastilah menguntungkan Belanda. Piagam itu. Jadi singkat cerita piagam Kuntu ini sebahagian ditentang pula oleh pemangku adat di Kuntu. Ini ada hubungan nanti dengan asal usul syukuran panen. Waktu itu Datuk Mentari sebagai kodi, karena dalam kerajaan itu kalau khalifah yang mengurus agama kan mufti. Karena diadopsi dari kerajaan Islam. Mufti itu di ujung bukit. Kalau di kekhalifahan kodi yang mengurus agama atau pegawai syarak. Waktu itu Datuk Mentari kabarnya tidak setuju juga piagam Kuntu ini. Dalam tulisan itu ada tuh bahasa daerahnya uang kapiu kalian bawa undiangnya kan. Kalau dia tidak setuju dahnya, uang kapiu di bawah bundiang dahnya. Itu artinya dia menentang piagam Kuntu tadi. Menyumpah lah itu kan, maklum lah orang tua dahulu kan. Kalau uang kapiu ini kalian bawa bundiang tangko imau lah, masyarakat kesuaknya kan. Rupanya sumpahnya itu apa? Berlaku. Terjadilah itu musim orang ditangkap harimau. Waktu itu. Kabar orang tua kita setiap hari orang mati tangkap harimau. Bahasa lugasnya hendak nanya tumilang. Gara-gara menggali kubur tuh sekop tumilang itu belum sempat dibersihkan, sudah ada lagi yang mati. Itulah istilah orang tua-tua waktu itu hendak nanya tumilang deh. Banyaknya orang meninggal karena ditangkap harimau mengganas. Karena disinyalir orang sumpah daripada Datuk Mentari tadi, sumpah saktinya. Jadi disitulah datang pula konflik baru lagi. Kalau tadi konflik dengan Belanda, sekarang konflik dengan harimau. Disitulah para pemimpin di Kuntu, nenek mama, khalifah, hulu balang, mama kampung, musyawarah lagi. Itulah lahirnya syukuran panen. Syukuran panen itu dulu membuat nazar. Datang ke makam Syekh Burhanuddin, baca Yasin, di situ dibuat ikrar 1 tahun ke depan kalau tidak terjadi manusia ditangkap harimau, penyakit menular, panen padi supaya sesuai usaha dengan hasil. Kalau itu keadaan kampung kita, maka kita akan memotong seekor kerbau dan digiring bersama-sama yang disebut
syukuran panen. Yeah. Nah, itulah dia Ya. tentang piagam kuntu yang berhubungan dengan syukuran panen. Ya, jadi tadi kalau ada perwakilan khalifah yang diundang ke Bengkalis untuk berunding soal keamanan wilayah, itu apa hasilnya? Ya, hasilnya piagam kuntu itulah, perjanjian. Ya. Ya. Belanda, sebagaimana saya katakan tadi, setiap perjanjian dengan Belanda itu pasti menguntungkan Belanda. Iya. Yang pertama hasil bumi, pajak, keamanan, memasukkan orang-orangnya ke kerajaan, memasukkan bisnisnya, itulah hasilnya, itulah piagam kuntu. Piagam kuntu adalah kerjasama, kerjasama secara teori menguntungkan kedua pihak. Tetapi yang namanya penjajah selalu prakteknya menguntungkan penjajah. Jadi bahwa terdapat penentangan dari sebagian khalifah, termasuk tadi Datuk Mentagi itu tidak Kodi. Tapi kabarnya akhirnya Belanda kan ngalah juga, dan kabarnya memang piagam kuntu dicabut kembali, tapi pusatnya di Den Haag, apa ya seperti itu? Bisa jadi, karena dalam pelaksanaannya tertulis, dokumen-dokumen tertulis itu tidak sesuai dengan pelaksanaannya, mendapat tantangan dari berbagai pihak. Bisa jadi piagam ini dicabut, dan ada itu terkenal istilah itu, kalau Belanda berbenteng besi, Gunung Sahilan berbenteng adat. Mungkin karena ini kerajaan Belanda mengakui bahwa ada istiadat kerajaan Gunung Sahilan itu memang bisa mengatur masyarakatnya, karena sudah dipengaruhi oleh hukum Islam tadi yang berkeadilan. Bisa jadi piagam kuntu itu dicabut lagi karena banyak sekali yang menentangnya, begitu kira-kira. Artinya dengan dicabutnya kembali piagam kuntu itu, maka berarti bahwa eksislah kerajaan Gunung Sahilan, Gunung Salam berdaulat lagi, berdaulat kembali, tidak dibatasi. Dan itulah kerajaan yang sampai hari ini dapat dibuktikan dengan sejarah, ada istana kerajaannya dan ada sejumlah peninggalannya. Ada rajanya. Ada rajanya juga sekarang ada raja. Orang sebagai raja ada. Tetapi itu adalah raja yang tidak memiliki wilayah kekuasaan pemerintahan, tapi dia memiliki wilayah kekuasaan di bidang syarak atau adat. Nah, itulah barangkali bahwa di bawah kerajaan Gunung Sahilan sekarang itu masih ada khalifah-khalifah seperti itu ya. Jadi ada 4 khalifah di hulu, 5 yang di hilir satu di wilayah dan istana. Itulah yang masih dipertahankan. Bagaimana adat itu tetap eksis di tengah-tengah masyarakat Kampar Kiri seperti itu. Nah, berikutnya saya ingin tanyakan bahwa di kuntu itu dulu sebagai basis perjuangan, perjuangan daripada pendahulu kita, termasuklah gubernur yang kedua itu ada namanya K. Harudin Nasution, ada yang ketiga Pak Arifin Ahmad, ada Kolonel Hasan Basri, Toha Hanafi dan sebagainya. Itu apa hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan, termasuk bagaimana pula Belanda masuk di sana seperti itu? Ini peran kuntu di Kampar Kiri lagi akan kita bahas. Juga ada dalam buku saya satu judul, yaitu jejak gerilyawan Amir Saripudin. Waktu itu terjadi perang kemerdekaan tahun 49. Kita baca buku sejarah bahwa ibu kota Yogyakarta telah diduduki Belanda. Presiden Soekarno dan Muhammad Atta sudah ditahan, ditawan. Maka sebelum Soekarno ditawan, terlebih dahulu sudah membuat telegram kepada salah seorang menteri, karena katanya Menteri Kemakmuran Rakyat, bernama Amir Saripudin, yang kebetulan waktu itu berada di Bukit Tinggi, karena beliau orang Sumatera Barat. Nah, untuk menjalankan roda pemerintahan, itu namanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI.
Jadi dia itu jabatannya Presiden PDRI. Iya. Amir Syarifuddin itu Presiden PDRI karena Presiden RI sudah ditawan. Iya. Jadi situasi berkembang dan semakin tidak aman. Iya. Mula-mula di Bukit Tinggi. Iya. Di Bukit Tinggi itu waktu itu ibu kota Sumatera Tengah. Iya. Di Sumatera hanya ada 3 provinsi. Iya. Waktu mula-mula merdeka tahun 49 itu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan. Iya. Sumatera Tengah gubernurnya Tengku Muhammad Hasan. Iya. Karena Bukit Tinggi itu kedudukan PDRI diserang pula oleh Belanda dari Padang. Tentu mengungsi. Iya. Kemana lagi mengungsi? Jalan ke dalam hutan. Iya. Jadi keluar masuk hutan. Tujuannya ke Riau. Iya. Kalau ada pesawat Belanda masuk hutan. Iya. Nggak ada ke jalan lagi, ke jalan raya lagi. Jadi dibayang-bayangi pesawat tempur Mustang Belanda itu konon kabarnya. Perjalanan gerilya rombongan Syarifuddin Prawira Negara dan Teuku Muhammad Hasan tadi. Sedangkan mereka rombongan itu masuk hutan itu siapa yang menjalankan roda pemerintahan? Waktu itu di Riau ini masih banyak bawahan-bawahannya seperti Karudin Nasution tadi bawahan mereka. Residen Riau masih ada, belum tidak ditangkap Belanda. Arifin Ahmad, Hasan Basri, Toha Hanafi. Rombongan itu Pekanbaru diserang Belanda mengungsi dia. Konon kabarnya mereka ini sempat bermalam di Kuntu. Di pasar Kuntu. Ada rumah di situ. Rumah kemenakan Datuk Bagindo. Sekarang rumah itu tidak ada lagi. Sudah dibikin ruko. Kalau mungkin ada foto lamanya bisa dicari itu. Jadi mereka rombongan Syarifuddin masuk hutan, kewenangan diberikan kepada yang ada di kampung ini, yang tidak ada Belandanya. Karena mereka keluar masuk hutan. Kononnya sampai ke Bangkinang, bermalam pula di Bangkinang. Karena perjalanan itu berhari-hari bermalam-malam. Mereka rencananya ya mengungsi lah. Apa yang dapat dibawa. Konon pemancar RRI tidak bisa dibawa. Disembunyikan di daerah Halaban. Nggak aktif pemancar. Cuma sekali-sekali kalau tidak ada patroli dihidupkan. Dan jelas komunikasi antara Amir Syarifuddin tadi terputuslah dengan Jakarta. Terputus dengan pemerintah Indonesia tidak ada lagi. Sudah dikuasai Belanda. Jadi sampai di Bangkinang dapat pula komunikasi sedikit. Belanda ada di situ, Belanda di Pekanbaru sudah ada Belanda. Mereka berkeliling, bergerilya terus. Rencana mau ke Pekanbaru nih rombongan, tapi rupanya rombongan Hasan Basri, Toha Hanafi ini mencegatnya di Simpang 3. Mengabarkan Pekanbaru sudah duduk Belanda, maka mereka berbelok ke Teratak Bulu. Bermacam-macam cerita lokal ya. Mungkin di Jakarta itu tidak muncul cerita itu, tapi kita sumber Riau itu banyak cerita tentang gerilyawan, jejak gerilya Amir Syarifuddin itu banyak. Saya baca di internet itu banyak sekali versi-versi ceritanya. Ada yang menyebut mobil Teuku Muhammad Hasan ditenggelamkan di Teratak Bulu. Karena dibayang-bayangi dengan pesawat tempur tadi mau dibom begitu. Jadi daripada kita korban, ditenggelamkanlah mobilnya itu di Teratak Bulu. Bisa jadi mobil ini tenggelam karena rakit karam kan? Bisa jadi, kita kan tidak tahu pastinya. Ada yang bilang dilipat kain, ada lagi mobil yang ditenggelamkan di rakit gadang. Jadi kesimpulannya adalah peran Kuntu adalah tempat bermalamnya pemimpin tadi. Jadi kalau ada orang yang membuat lagu semalam di Malaysia, saya tantang kaula muda ini buatlah cerita semalam PDRI di Kuntu. Buatlah tuh, carilah bahannya di dunia maya, carilah. Buatlah cerita. Jadi peran Kuntu pada waktu perang kemerdekaan, itulah dia tempat persinggahan para pemimpin tadi. Menurut
referensi yang saya baca, rombongan Saprudin ini dari Kain berbelok ke Taluk Kuantan. Iya. Bahkan saking seramnya itu perjalanan, mobil itu sering tumbang begitu, karena jalannya buruk. Ada pula saya baca kacamata Teuku Muhammad Hasan tuh hilang waktu mobil tumbang di Lubuk Sakat. Baru di Taluk Kuantan baru dapat kacamata. Itu ceritanya. Saya lihat juga di daerah pelabuhan itu ada mobil itu yang masuk ke dalam kebun karet dan jadi korban di situ. Juga ada di bekas dekat pos polisi yang lama juga ada satu di sana. Mobil yang bangkai mobil. Bangkai mobil yang memang mereka itu terpaksa memasukkan mobil dan tidak bisa keluar lagi. Jadi seperti itu. Jadi di Kuntu itu ada bangkai-bangkai mobil dulu. Jadi saya lihat Kuntu ini memiliki dua dimensi sejarah ya. Kalau sejarah keislaman adalah masuknya Tuan Syekh Burhanuddin. Ada bukti sampai sekarang itu makam Syekh Burhanuddin itu di jalan dekat pasar itu arah ke hulu. Tapi dimensi lain juga Kuntu sebagai basis perjuangan. Terutama mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamirkan pada tahun 45. Jadi sampai 49 itu belum aman juga rupanya Indonesia ini. Jadi Kuntu itu rupanya termasuk daerah yang sedikit agak aman lah. Konon kabarnya juga bahwa ada pemilik kita namanya Kolonel Abdurrahman ya. Nah, itu yang mampu tuh bertahan di tanah lapang itu dengan satu senapang beliau. Itu pesawat sudah mutar-mutar untuk menggempur Kuntu itu, artinya lawan-lawan mereka. Tapi beliau masih sanggup menggunakan satu senjata saja untuk melawan mereka. Artinya mereka kabur seperti itu. Itu cerita yang saya terima. Dan makam beliau ada di Pekanbaru ini. Itu dekat Jalan Ahmad Yani ya. Itu keluarga kita itu. Jadi beradik kakak dengan Abbas, dengan Ibrahim, dengan Jiruzi ya. Itu adalah abang tertua mereka. Jadi itu peran Kuntu di dalam mempertahankan kemerdekaan. Seperti itu ceritanya. Bahkan juga pertama kali setelah tahun 45 itu yang berani orang menaikkan bendera merah putih katanya juga di Kuntu. Apa benar seperti ceritanya gitu ya? Menurut cerita orang tua memang begitu, karena di Pekanbaru tidak bisa menaikkan bendera merah putih. Seperti itu. Mula-mula dibayang-bayangi tentara Jepang, jangan coba-coba. Meledak senapang itu kalau dinaikkan merah putih. Datang lagi Belanda, jangan coba-coba menaikkan merah putih. Jadi satu-satunya yang aman ya di pangkalan tempat mengungsinya para pemimpin tadi lah. Nah kalau para pemimpin keresidenan di bawah tadi rombongan ini, rombongan Hasan Basri, Arifin Ahmad, Kadun Nasution ini bermalam di Kuntu, tentu mereka menaikkan bendera merah putih situ, tanda rasa syukur mereka. Jadi itulah dia peran daripada desa Kuntu dan kabarnya menurut orang tua memang angkatan darat Belanda itu tidak sampai ke Kuntu. Kabarnya hanya sampai di daerah Bukit Karak, Kain. Jadi Kuntu itu termasuk aman, tempat bersembunyi dan dikenal dengan basis perjuangan rakyat Riau Selatan. Kalau dalam buku-buku sejarah ada tuh. Di mana basis perjuangan rakyat Riau Selatan. Itu Kuntu, atau lebih tepatnya lagi Muara Selaya. Jadi Kuntu tidak aman, Muara Selaya. Muara Selaya mereka membuat campnya. Nah, jadi itulah peran Kuntu di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Memang tidak terlibat langsung secara kontak fisik, tetapi sebagai daerah pendukung, tempat penampungan para pemimpin. Menurut orang tua Tuan Kuntu, rombongan Saprudin yang berbelok ke Taluk Kuantan, sebahagian melintas di Kuntu. Ke Payakumbuh, ke Muara Selaya tadi, sebagian anggota Saprudin melewati Kuntu. Saya pernah mendengar cerita dari orang tua dari, kalau tidak salah itu dari Datuk Majo Buyung Pandak, bahwa ada pemuda yang diminta sebagai kurir penunjuk jalan ke Muara Selaya mengantarkan rombongan
Saprudin yang Yeah. melintas di Kuntu. Siapa orangnya? Bapak Sohab. Iya. Bapak Sohab itu waktu itu pemuda lah, pemuda Kuntu. Jadi beberapa orang Sohab yatim katanya kan, kata Datuk Majo tuh, itu adalah pemuda yang ditunjuk sebagai kurir atau penunjuk jalan dari Kuntu ke Muara Selaya membawa rombongan yang Saprudin tadi. Karena rombongan kan akan ramai itu, nggak 1-2 orang ya aja, rombongan presiden kan. Tentu ada bermacam-macam pengawalnya. Nah, itulah bukti daripada Kuntu termasuk salah satu jejak gerilya. Jejak gerilya dalam mempertahankan PDRI. PDRI yang dipimpin oleh Saprudin Prawira Negara. Nah, baik itu ada Tugu ya. Tugu. Itu disebut oleh masyarakat Tugu Kemerdekaan juga ya. Seperti ada di Jogja dan sebagainya itu. Itu diperkirakan itu dibangun pada masa mereka di Kuntu atau memang setelah itu? Baik. Tugu adalah saksi bisu. Peran Kuntu di dalam berbangsa dan bernegara. Setelah perang kemerdekaan, negara kita juga mengalami pasang surut, sampailah kepada PRRI yang juga bermarkas di Kuntu. Nah, Kuntu karena sudah saya ceritakan memang sudah ramai dari dahulu kala, masyarakatnya ramai, heterogen, bermacam-macam, tentu datang peristiwa PRRI. Ada yang pro, ada yang kontra. Mula-mula bermarkaslah PRRI di situ. Pemuda-pemuda Kuntu bergabung, pemuda pelajar bergabung PRRI. Datang tentara pusat, tentara Soekarno katanya namanya, mengungsi. Jadi markas tentara pusat pula lah Kuntu ini waktu itu. Rumah orang tua saya dekat Tugu itu pernah jadi markas tentara pusat. Pokoknya sekitar Tugu itu dihuni oleh tentara jadi markas, penduduknya mengungsi ke Talang, ke kebun, tinggallah rumah kosong dihuni oleh tentara. Waktu itu ya bagi penduduk datang tentara pusat ya dilayani, berkomunikasi. Datang PRRI layan pula saudara kita kan. Bahkan waktu itu karena situasi perang, situasi darurat, undang-undang darurat, itu kepala desa Bapak almarhum Bapak Nasir, Nasir itu besar, konon kabarnya diberi gelar wali militer. Konon kabarnya punya senjata pistol kemana-mana karena situasi darurat. Ada dikabarkan pula beliau itu pernah diundang ke rapat akbar di Istora Senayan. Rapat Orde Lama lah waktu itu kan. Jadi para pemimpin di Kuntu bijaksana lah ya. Mereka bijaksana, tidak melihat, tidak menampakkan keberpihakannya kepada dua konflik. Datang pemerintah pusat ya kerjasama. Karena wakil masyarakat kan, datang tentara PRRI ya berkomunikasi. Hiruk pikuk PRRI kan berakhir dengan pernyataan Muhammad Hatta kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jadi karena Kuntu ini sudah sering digempur, tentara pusat menggempur, PRRI menggempur. Bahkan rumah orang tua saya itu rumah panggung dinding papan itu saya masih menyaksikan tahun 70-an lubang-lubang peluru di dinding papan itu. Jadi sebagai mungkin kenang-kenangan oleh pemerintah Indonesia dibuatlah Tugu Persatuan, Tugu Pancasila. Kabarnya dari situlah penghargaan bagi mungkin pemerintah daerah, atau pemerintah pusat yang telah menginap di sana, kompi-kompi tentara pusat itu dibangunlah di situ
kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Iya. Jadi Tugu Pancasila namanya tuh, Oh, iya, iya. bukan Tugu Kemerdekaan, tapi Iya. Tugu Pancasila. Ada 5 tuh, Iya. 5 sisinya, Iya. menggambarkan Pancasila. Iya. Itulah dia. Nah, baik, terakhir ini saya Ya. akan melakukan dialog jarak jauh dengan Saudara Ismet, seorang PNS di Kampar Kiri, Ya. juga sebagai seorang pengamat sejarah juga. Ya. Jadi nanti beliau akan menjelaskan tentang apa sebetulnya hubungan yang signifikan antara kerajaan Gunung Sahilan dengan kerajaan Siak Sindrapura. Kenapa begitu? Karena memang saya lihat bahwa keturunan Raja Gunung Sahilan itu tidak memakai gelar datuk, tidak ada gelar khalifah, walaupun mereka tuh sekarang masih membawai khalifah-khalifah yang ada di Kampar Kiri, tapi mereka malah punya gelar tengku, gelar intan dan sebagainya itu. Ini nanti akan kita dapat penjelasan melalui dialog jauh kita dengan Saudara Ismet. Kemudian juga saya juga melihat bahwa bekas kerajaan atau istana Gunung Sahilan itu memang berbentuk ornamen Melayu, bukan berbentuk rumah gonjong ya. Nah, nanti kita minta penjelasan kepada Saudara Ismet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Wakisman yang telah memberikan beberapa kesempatan untuk menjawab pertanyaan beliau. Pertanyaan pertama tentang bagaimana hubungan antara kerajaan Siak dengan kerajaan Gunung Sahilan di Kampar Kiri. Untuk menjelaskan pertanyaan tersebut, kita mulai dari sebuah prolog bahwa tanah Sumatera Tengah itu pada awal abad ke-15 itu terbagi ke dalam kekuasaan 2 kerajaan besar. Pertama, kerajaan Malaka yang menguasai tanah semenanjung Melayu dan pesisir Sumatera. Sementara pedalaman Pulau Sumatera Tengah ini dikuasai oleh kerajaan Pagaruyung yang berpusat di tanah datar sana. Nah, jadi batas ulayat antara kerajaan Malaka dengan kerajaan Pagaruyung di Sungai Kampar itu adalah Muara Saku. Muara Saku ke pesisir timur sampai ke semenanjung Melayu adalah wilayah kerajaan Malaka, sementara Muara Saku ke hulu sampai ke Ombak dan Badobu atau pantai barat Sumatera adalah wilayah kerajaan Pagaruyung. Nah, pada abad ke-17 Masehi itu kerajaan Malaka itu pada tahun 1511 itu ibu kotanya direbut oleh Portugis di bawah pimpinan Panglima Alfonso de Albuquerque. Kemudian penerus kerajaan Malaka mengungsi ke Johor dan mendirikan kerajaan Johor. Pada abad ke-17 itu raja kerajaan Johor itu adalah Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah ini lebih dikenal dengan sebutan Sultan Mahmud Shah Mangkat di Julang karena beliau terbunuh oleh seorang hulu balang beliau yang bernama Megat Sri Rama. Nah, setelah beliau terbunuh, kekuasaan di kerajaan Johor diambil alih oleh dinasti Bendahara. Istri daripada Sultan Mahmud Shah Mangkat di Julang bernama Jipu yang menurut ahli sejarah berasal dari Minangkabau dalam kondisi hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Raja Kecil ya, dan Raja Kecil ini diungsikan ke Pagaruyung. Dipelihara oleh istri Raja Alam Minangkabau pada waktu itu, yaitu yang dipertuan gadis Putri Ratna Jamilah atau Putri Jamilah. Nah, jadi ibu angkat daripada Raja Kecil itu adalah Tuan Gadis Pagaruyung, yaitu Putri Ratna Jamilah. Nah, setelah Raja Kecil ini besar, dewasa, beliau didukung oleh kerajaan Pagaruyung untuk menuntut tahta ke Johor. Nah,
Beliau didukung dengan personil militer, pendanaan, dan dukungan dari orang-orang Minangkabau. Dan beliau diantar melalui kapal kiri ke kapal kanan, kemudian diantarkan ke wilayah kerajaan Johor, yaitu Tapung. Dari Tapunglah beliau menyusun kekuatan untuk kembali mengambil alih tahta Johor. Nah, setelah tahta kerajaan Johor diambil alih, terjadi perpecahan dengan ipar-ipar beliau yang akhirnya terjadi peperangan saudara. Raja kecil akhirnya kalah dan berundur ke Bintan. Dari Bintan beliau berundur ke Siak. Nah, di Siak itulah beliau di Buantan akhirnya mendirikan pusat kerajaan Johor di Sumatera, yang kelak kerajaan itu disebut dengan kerajaan Siak Sri Indrapura. Nah, sementara Rantau Kampar Kiri semenjak abad ke-16 Masehi itu sudah berdiri kerajaan Pazal yang merupakan bagian daripada kerajaan Bagaruyung, yang rajanya adalah anak laki-laki daripada Raja Alam Minangkabau yang bernama yang di Pertuan Muda Raja Manghiang. Nah, yang di Pertuan Muda Raja Manghiang, inilah keturunan Raja Manghiang inilah yang menjadi cikal bakal daripada kerajaan Gunung Sailan. Sementara yang di Pertuan Muda Raja Manghiang dan Ratna Jamila, ibu angkat daripada raja kecil itu adalah adik-beradik, satu ayah berbeda ibu. Nah, inilah hubungan. Jadi ibu angkat daripada raja kecil itu adalah saudari daripada Raja Gunung Sailan. Nah, begitu hubungan, sehingga hubungan kekerabatan itu antara anak angkat dengan saudara-saudara angkatnya, seperti itu juga nanti hubungan antara kerajaan Siak dengan kerajaan Bagaruyung atau kerajaan Gunung Sailan. Semenjak itulah hubungan antara kerajaan Johor di Sumatera yang kita sebut dengan kerajaan Siak itu begitu dekatnya dengan hubungannya dengan kerajaan Bagaruyung ataupun kerajaan Gunung Sailan. Dan hubungan kedekatan ini yang diteruskan oleh keturunannya sampai sekarang. Bahwa sponsor utama, pendukung utama kerajaan Siak itu ya orang-orang Bagaruyung, orang-orang Minangkabau. Dan rajanya orang-orang Minangkabau di Kampar ini adalah Raja Gunung Sailan. Seperti itu. Nah, di dalam, kalau kita tengok secara geografis, batas antara wilayah kerajaan Siak Sri Indrapura dengan kerajaan Bagaruyung itu, ya batasnya adalah Sungai Kampar Kiri, Muara Kampar Kiri. Kalau di darat namanya perhentian raja. Perhentian raja itulah batas antara kerajaan Siak Sri Indrapura dengan kerajaan Gunung Sailan. Nah, kalau Raja Gunung Sailan ingin ke Siak, maka dia akan melalui perhentian raja itu. Disitulah dia berhenti untuk bertemu. Begitu juga Raja Siak kalau ingin ke Bagaruyung, di situ juga dia akan bertemu. Nah, hubungan kedekatan ini, kekeluargaan ini dipelihara. Kita tahu berapa besarnya kerajaan Siak, berapa kuatnya kerajaan Siak, tapi tidak pernah sedikit pun ada keinginan kerajaan Siak, raja-raja Siak untuk menyerang atau menaklukkan Rantau Kampar Kiri ataupun Bagaruyung, karena mereka tahu itu adalah kerajaan orang tuanya, kerajaan saudaranya. Nah, itulah hubungan yang terus dipelihara. Hubungan ekonomi, hubungan militer, hubungan budaya antara dua kerajaan bersaudara ini. Bahkan dalam catatan Belanda kita lihat tempat mainnya anak-anak Raja Bagaruyung, tempat mainnya anak-anak Raja Gunung Sailan, pangeran-pangeran Gunung Sailan adalah Istana Siak. Dan hubungan itu tidak terbatas hubungan politis saja, bahkan sampai pada hubungan pernikahan. Sebagai contoh, putra mahkota terakhir kerajaan Gunung Sailan yaitu Tengku Ghazali bin Tengku Haji Ibrahim bin Tengku Abdul Jalil dari Keturunan Besar 3, itu justru menikah dengan kerabat dinasti putri dari kerajaan Siak, yaitu Raja Daeng Nuraini, yang nanti melahirkan Raja Gunung Sailan sekarang, yaitu Tengku Muhammad Nizar. Nah, jadi dari hubungan itu melahirkan percampuran kebudayaan
antara kebudayaan Melayu pesisir dengan kebudayaan Minangkabau yang matrilineal itu. Seperti itulah. Seperti mana kita ketahui dari segi gelar saja, Raja-Raja Gunung Selan gelarnya Tengku, dipanggil Tengku. Dalam dialek Kampar Kiri, penerimaan Tengku itu sudah biasa, karena kalau secara umum gelar Raja Kampar Kiri itu adalah Tuongku, bukan Tengku. Tapi karena percampuran bahasa, bahwa dari lipat kain ke hilir sampai ke Bentuli itu sangat kuat pengaruh budaya pesisir, sehingga dialeknya mengikuti dialek pesisir. Sementara lipat kain ke hulu lebih berbeda dialeknya, lebih memiliki dialek sendiri. Jadi begitu. Ada pertanyaan tentang kenapa gelar Raja Gunung Selan itu Tengku bukan Datuk. Nah, ini Tengku dengan Tongku dan Tuanku itu sama. Dalam adat gelar Tuan itu adalah panggilan adik ipar kepada abang iparnya. Panggilan Simondo kepada Tunganai dan panggilan Tunganai kepada Simondo. Gelar resmi Raja Gunung Selan itu adalah Tengku Tongku yang dipertuan besar, dan Raja Ibadat adalah Tengku yang dipertuan Santi. Artinya raja itu secara adat Minangkabau adalah Simondo bagi para nenek mama. Seperti itu. Jadi bukan karena itu Raja Gunung Selan berasal dari Melayu pesisir, tidak. Tapi memang ada pengaruh bahasa. Nah, seperti itulah hubungan kedekatan antara kerajaan Siak dengan kerajaan Gunung Selan itu memang dari awalnya sudah seperti itu. Nah, begitulah hubungan seperti sampai hubungan pernikahan, hubungan kerabatan, hubungan ekonomi, hubungan militer, hubungan politik. Salah satu penyebab kenapa kerajaan Gunung Selan mau mengadakan perjanjian dengan Belanda, salah satunya karena memang Siak juga sudah terlebih dahulu mengadakan perjanjian dengan Belanda. Begitu. Nah, sampai hari ini ya hubungan kekerabatan keturunan raja-raja Gunung Selan itu banyak berkarya di Siak, begitu juga. Bahkan dalam tombok adat dikatakan licin bak lantai kulit, ahli bantau Siak, begitu. Begitu hubungan kedekatan, baik kedekatan secara agama, budaya, politik, kerabatan. Ini sangat dekat hubungan kerabatan antara dinasti yang berkuasa di kerajaan Siak dan juga dinasti yang berkuasa di kerajaan Gunung Selan dan Kampar Kiri. Bentuk istana Gunung Selan, istana Raja Gunung Selan, atau disebut juga Istana Darussalam yang berdiri di Koto Dalam, negeri Gunung Selan. Jadi istana itu merupakan dulunya adalah kerapatan adat besar Rantau Kampar Kiri. Jadi kerapatan besar adat Rantau Kampar Kiri itu di Istana Darussalam, itu Istana Raja di Gunung Selan. Itu merupakan tempat permusyawaratan tertinggi adat di Rantau Kampar Kiri, yang mana langsung diketuai oleh Sri Paduka Raja yang Tengku yang dipertuan besar Rantau Kampar Kiri, yaitu Raja Gunung Selan. Nah, sebagai sebuah tempat permusyawaratan adat besar, setelah sebab dalam adat Kampar Kiri itu ada beberapa tangga kerapatan adat, baik kerapatan Soko dan Limbago letaknya di rumah tangga, yaitu antara Simondo dengan Tunganai, kemudian kerapatan kampung yang letaknya di suku, kemudian kerapatan negeri letaknya di sebuah negeri, kemudian ada namanya kerapatan Luha. Luha itu kerapatan khalifah, itu sebuah kekhalifahan. Kemudian ada kerapatan Andiko namanya, ya Andiko yang 4 di Subayang itu ada kerapatan Andiko. Kemudian terakhirnya nanti ada kerapatan besar di Rantau Kampar Kiri, yaitu berkedudukan di Gunung Selan. Nah, sebagai sebuah kerapatan, bentuk awal sebagaimana umumnya rumah adat di Rantau Kampar Kiri, bentuk awal Istana Darussalam itu memang rumah adat ciri khas Minangkabau, itu rumah gonjong. Hal itu bisa kita buktikan dulu
berdasarkan sumber yang saya dapat dari almarhum anak raja terakhir yang berdaulat, yaitu Tengku Haji Abdullah yang di Pertuan Sati, namanya Pak Tengku Muhammad Syukur Taidis. Beliau ini memiliki kemenakan yang sekolah di Belanda. Kemudian kemenakannya ini mendapatkan bentuk asli rumah dalam itu atau istana Gunung Sailan itu awalnya memang bentuknya adalah rumah gonjong. Gambar itu akhirnya dikirim kepada beliau, dan gambar itu diperlihatkan oleh beliau kepada saya waktu itu sebagai pemimpin sekretariat pemekaran Kabupaten Gunung Sailan Darussalam waktu itu. Dan bentuknya memang seperti inilah bentuk aslinya. Istana Darussalam itu adalah rumah gonjong, rumah gadang bergonjong. Lalu kenapa bentuknya berubah sekarang? Nah, berdasarkan sumber wawancara saya dengan Dr. Andus Haji Anwar Saleh, tokoh masyarakat Gunung Sailan, yang mana beliau itu merupakan anak daripada kontrolur Belanda. Karena ayah beliau Haji Muhammad Saleh itu merupakan kontrolur Belanda dari Afdeling Sumatera Timur yang berpusat di Medan. Ayah beliau itu adalah orang Delhi, ditugaskan di Rantau Kampar Kiri sebagai demang. Nah, pada tahun 1930, jadi istana itu direnovasi dan dirubah pada tahun 1930 pada masa kekuasaan Sultan Tengku Sulung. Tengku Sulung sebagai Raja Adat dan Tengku Haji Abdullah yang di Pertuan Sati sebagai Raja Ibadat. Tengku Sulung ini disebutnya Sultan Abdul Jalil yang di Pertuan Besar gelar adat sebagai Raja Adat. Nah, pada masa beliau itulah rumah adat itu, Istana Darussalam itu dirubah, direnovasi, dan selesai direnovasi pada tahun 1940 Masehi. Bentuk berdasarkan informasi daripada Pak Anwar Saleh, arsiteknya itu bernama Pak Ujang, orang asli Gunung Sailan, orang asli Kampar Kiri. Dan kenapa bentuknya itu seperti itu, bukan lagi rumah gonjong? Karena ini adalah pengaruh daripada kontrolur Belanda itu sendiri, ya beliau ada orang Delhi, sehingga bentuknya menyerupai arsitek Melayu Delhi. Arsitek Melayu Delhi. Jadi karena pengaruh itu akhirnya rumah gonjong itu dirubah bentuknya menjadi rumah arsitek Melayu Delhi. Sehingga istana Darussalam hari ini bentuknya memang seperti istana ciri khas Melayu pesisir, ya, ataupun Melayu Delhi dia. Inilah setelah direnovasi, rumah itu merupakan tempat kediaman dulu dari Wazir Kerajaan Gunung Sailan Tengku Haji Ibrahim bersama istrinya. Karena istrinya itu adalah Sokor Madalam dari suku Piliang di negeri Gunung Sailan, yaitu Putih Intan. Putih Intan ini menikah dengan Tengku Abdul Jalil, anak raja, menikah dengan Tengku Haji Ibrahim bin Tengku Abdul Jalil Pertuan Besar III, dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Tengku Ghazali. Tengku Ghazali inilah yang merupakan pernikahan baku baki dalam kerabat istana, yang kelak akan beliau itu ditunjuk sebagai putra mahkota Kerajaan Gunung Sailan apabila pamannya Tengku Sulung dan Tengku Abdullah meninggal. Nah, ini beliau akan melanjutkan. Dan rumah itu merupakan rumah kediaman ibunya Putri Intan. Namun setelah Indonesia merdeka dan kerajaan Rantau Kampar Kiri berubah menjadi Kewedanaan Rantau Kampar Kiri, kemudian dari kewedanaan itu berubah menjadi kecamatan, akhirnya prosesi adat kerajaan itu tidak dilanjutkan lagi. Karena tidak dilanjutkan lagi dan ibu kota kecamatan pindah dari Gunung Sailan ke Lipat Kait, ke tempat kediaman istri daripada Tengku Haji Abdullah, akhirnya istana itu menjadi terbengkalai. Lebih kurang 50 tahun lebih istana itu terbengkalai tanpa perawatan karena tidak lagi menjadi pusat pemerintahan kerajaan pada waktu itu. Karena kerajaan sudah dilebur menjadi kewedanaan yang kelak menjadi kecamatan, dan kantor camat didirikan di Lipat Kain, bukan lagi di Gunung Sailan.
Begitulah maklumat tentang sejarah daripada Istana Darussalam di negeri Gunung Sailan itu. Mengenai fungsi Istana Darussalam hari ini, sebagaimana kita ketahui, Istana Darussalam itu merupakan secara adat merupakan kerapatan besar adat Rantau Kampar Kiri, itu pusatnya di Gunung Sailan. Jadi apapun persoalan nanti dalam adat yang tidak selesai di dalam khalifah yang berempat di Subayang, maka penyelesaian terakhirnya ada di kerapatan besar adat di Gunung Sailan. Prosesi penyelesaian itu disebut dengan Subayang bergurung hilir. Ini penyelesaian final setiap persoalan adat, baik menyangkut adat istiadat, syarak, keamanan, ataupun prosesi-prosesi kerajaan itu yang sifatnya Rantau Kampar Kiri berpusat di sana Gunung Sailan di Darussalam. Itu pada masa dahulu. Terakhirnya kerapatan adat ini terjadi pada zaman penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, pusat pemerintahan itu pindah ke Lipat Kain karena waktu itu Tengku Haji Abdullah di Petuan Sakti sebagai pengemban raja adat dan ibadat terakhir Rantau Kampar Kiri itu lebih dominan tinggal di Lipat Kain karena rumah istri beliau di Lipat Kain, yaitu Putri Urai di Lipat Kain. Kemudian Lipat Kain waktu itu merupakan terletak di perlintasan jalan antara Pekanbaru dengan Teluk Wantan. Sementara negeri Gunung Sailan jauh ke dalam dan tidak ada jembatan waktu itu, sehingga Raja Rantau Kampar Kiri terakhir itu lebih dominan tinggal di Lipat Kain. Nah, pada waktu kerajaan Gunung Sailan dirubah menjadi kewedanaan Rantau Kampar Kiri, pusat kewedanaan itu sudah di Lipat Kain, bukan lagi di Gunung Sailan. Dan kantor kewedanaan itu letaknya memang di Lipat Kain, di rumah beliau. Sampai setelah beliau meninggal 1957, status Rantau Kampar Kiri kewedanaan itu berubah, bukan lagi kewedanaan namanya, tapi menjadi kecamatan dalam Kabupaten Kampar. Nah, setelah statusnya berubah menjadi kecamatan, otomatis jabatan camat tidak lagi diwariskan berdasarkan keturunan kerajaan, tetapi ya secara administrasi pemerintahan. Semenjak itulah camat berganti, bukan lagi dari kalangan keluarga kerajaan Gunung Sailan. Nah, sesuai administrasi pemerintahan yang berlaku, tentu kantor camat didirikan di Gunung Sailan, didirikan di Lipat Kain. Didirikan kantor kecamatan di Lipat Kain, tepatnya dulu di Muara Sitingkai. Maka istana kerajaan itu yang awalnya menjadi kerapatan adat, ya tidak berfungsi lagi dia, kecuali untuk seremonial. Tetapi biasanya dalam kerajaan itu kan ada anggaran untuk memperbaiki istana atau rumah itu dalam adat. Nah, sejak berubah pemerintahan, ya akhirnya itu menjadi rumah pribadi aja. Kemudian banyak karib kerabat kerajaan itu yang berpindah ke Lipat Kain, pindah ke Pekanbaru, pindah ke luar kota. Akhirnya istana tersebut kosong dan terbengkalai lebih kurang beberapa puluh tahun. Sekitar semenjak tahun 57 itulah sampai tahun 2012 baru ada renovasi. Dan itu terbengkalai. Bahkan persoalan-persoalan adat, walaupun ada yang sampai kepada keturunan raja, itu diselesaikan di Lipat Kain. Itu menyebabkan Istana Darussalam itu tidak berfungsi lagi. Setelah beralih model pemerintahan republik itu, adat istiadat di Kampar Kiri itu secara adat rantau justru menjadi vakum gitu. Yang bertahan justru di tingkat luhak yang dikepalai oleh khalifah. Di luhak masing-masing. Di luhak masing-masing lah adat itu berjalan, sementara di tingkat rantau sudah diambil alih oleh kecamatan. Tentu waktu itu dipimpin oleh unsur pimpinan kecamatan, baik dari kepolisian, dari
militer dan juga dari sipil camat gitu. Semenjak itulah Istana Darussalam itu tidak berfungsi lagi. Bahkan sampai hari ini walaupun semenjak tahun 2017 sudah dilantik pewaris Raja Rantau Kampar Kiri dari seorang pewaris, yaitu anak dari Tengku Ghazali. Hanya saja karena sudah sekian lama vakum, ya belum lagi kembali bisa kita memfungsikan Istana Darussalam itu menjadi sebuah kerapatan besar. Karena sudah terputus vakum beberapa lama, sehingga prosesi penyelesaian masalah adat, ya karena hari ini kerajaan tidak lagi mengatur masalah yang dulu. Kalau dulu kerajaan mengatur seluruh masalah, karena khalifah itu berempat khalifah di Sebayang, khalifah berempat di Mudik, berlima dengan Datuk Besar, khalifah Kampar Kiri masih aktif dan masih menjalankan fungsinya. Kalau hari ini, ya inilah menjadi tanggung jawab besar kita. Kalau ingin memfungsikan kembali Istana Darussalam itu sebagai pusat kerapatan adat, ya inilah yang harus difungsikan, karena tergantung pada masyarakat. Apakah masyarakat atau Kampar Kiri ingin kembali menghidupkan adat secara penuh? Dalam hukum adat disebut antau diturut dengan undang, negeri dihuni dengan pisoko, kampung dilambak dengan limbago. Artinya rantau diperintah raja, luar diperintah penghulu, negeri diperintah orang besar, kampung diperintah orang tua. Maka tentu adat serantau akan kembali hidup. Kalau hari ini bisa dikatakan adat itu hanya berlaku adat selengkap negari. Paling tinggi hanya sampai ke khalifah. Sementara belum lagi adat istiadat ini mampu kita kembalikan kepada adat yang utuh, di mana rantau itu di antau Jawa diulangi, antau dokek di Kenono itu dengan kehadiran seorang raja itu belum lagi berfungsi, karena tentu berkait dengan banyak hal, termasuk juga dengan ekonomi, dengan keuangan. Karena untuk mengatur rantau itu tentu perlu keuangan, sementara sistem adat tentang keuangan itu justru nggak berlaku lagi hari ini. Kalau kita gantungkan kepada pemerintah daerah punya mekanisme adat sendiri yang tidak sama dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Mereka punya lam yang memang mereka ingin membuat sistem adat sendiri, bukan lagi mengangkat adat yang mana berdasarkan secara buat dulu tuwe kini, tapi mereka membuat adat sendiri, membuat lembaga adat sendiri, membangun balai adat sendiri, tidak lagi memperbaiki sistem adat yang memang berlaku di masyarakat dahulu. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa peninggalan bersejarah kita ingin jadi tidak terurus. Kenapa? Karena adat adat dirubah. Jalan dianjak adik orang lalu, cupak diganti di anak penggalai. Akhirnya sistem adat itu sendiri menjadi lumpuh. Pada persoalan itu, ini menurut pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi itu pendapat saya pribadi. Kenapa Istana Darussalam sebagai kerapatan besar adat itu tidak bisa berfungsi secara penuh hari ini, karena memang fungsi itu sudah diambil oleh lembaga-lembaga lain yang memang tidak memiliki landasan historis yang kredibel gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah penonton, demikian wawancara saya dengan penulis buku Sejarah Kuntu Kampar, Saudara Zainal MPD. Dan pun telah kita dengarkan tadi wawancara jarak jauh saya dengan Saudara Ismet di Kampar Kiri. Semoga dialog ini bermanfaat bagi kita semua sebagai bentuk menelaah kembali, mengetahui kembali secara jelas tentang sejarah yang pernah terjadi di wilayah Kampar Kiri khususnya dan Riau pada umumnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa kita di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.